Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baik, di sini kelompok 3 akan membahas Basic of Python and Script Image. Dasar-dasar Python. Hal pertama yang perlu kita pahami tentang Python adalah bagaimana menyimpan data dan dalam format apa data harus disimpan. Kita perlu mengatur variabel pencitraan kita sebagai wadah. Di dalamnya kita menyimpan data. Contoh, seperti gambar yang di bawah ini. Name Sauraf sama dengan 20, height sama dengan 6.5. Dalam contoh ini, name, age, dan height adalah variabel yang menyimpan nilai Sauraf 20 dan 6.5 masing-masing. Sekarang kita perlu melihat IP data pada contoh sebelumnya. Kita menyimpan 3 jenis data, teks yang diapit tanda kutip tunggal, bilangan bulat, dan nilai dengan desimal. Python secara otomatis mengetahui bahwa apapun yang diapit tanda kutip adalah string, apapun tanpa desimal adalah integer, dan apapun dengan desimal adalah float. Itulah 3 jenis tipe data dalam Python. Sekarang setelah kita mengetahui cara menyimpan nilai di dalam variabel, kita mungkin perlu mencetaknya. Pencetakan dapat dilakukan sebagai berikut. Di bawah sini ada 3 contoh. Ketiganya sama saja. Dari contoh pertama, kedua, dan ketiga ini sama saja nih. Hasilnya sama saja. Cara lain untuk mencetak adalah dengan menggunakan konektor. Contohnya, name sama dengan Sauraf, height sama dengan 20, height sama dengan 6.5, print my name is %5, my n height is d. Name egg height, outputnya m garis miring name is Sauraf, m garis miring agate, n height is 20,6.5. Pada contoh sebelumnya, %s mewakili string, di mana s berarti string. %d mewakili integer, di mana d berarti digit, dan %f mewakili desimal, di mana f berarti float. Jadi tanda s yaitu string, d yaitu integer atau tidak digit, f sama dengan float. Jadi konektor pertama terhubung ke variabel pertama, konektor kedua ke variabel kedua, dan konektor ketiga ke variabel ketiga. Semuanya digabungkan menggunakan %. Dua struktur data. Pada bagian sebelumnya kita melihat cara menyimpan satu nilai di dalam variabel. Namun jika kita ingin menyimpan lebih dari satu nilai, maka kita harus menggunakan struktur data Python yang meliputi berikut ini. List daftar, dictionary kamus, tuple. Struktur ini merupakan struktur yang paling banyak digunakan dalam pemrosesan gambar. List daftar. Kita dapat menggunakan daftar untuk menyimpan beberapa nilai di dalam satu variabel. Misalnya age 24, 35, 26, 42. Name Sachin, Saurabh, Rahul. Bisa kita lihat daftar selalu dimulai dan diakhiri dengan tanda kurung siku. B. Dictionaries. Kamus adalah kombinasi kunci dan nilai. Sama seperti kamus biasa yang memiliki kata dan makna, kita dapat menganggap kunci dan nilai sebagai kata dan makna. Misalnya, detail Sachin 24, Saurabh 35, Rahul 42. Kamu selalu dimulai dan diakhiri dengan kurung kurawal. Selain itu, kunci dan nilai dipisahkan oleh titik 2. Elemen pertama sebelum titik 2 adalah kunci, elemen kedua setelah titik 2 adalah nilai.
Tuples. Tuple juga menyimpan nilai dengan cara yang mirip dengan daftar. Perbedaannya adalah tuple tidak dapat diubah, artinya setelah tuple didefinisikan nilainya tidak dapat diubah. Tuple dimulai dan diakhiri dengan tanda kurung, misalnya P sama dengan tanda kurung 6,5, 5,4, 5,11 tutup kurung. Control flow statement. Pernyataan aliran kontrol. Ada dua jenis pernyataan aliran kontrol. Yang pertama while loop, yang kedua for loop. Jika kita ingin mengulang operasi tertentu beberapa kali, kita menggunakan pernyataan aliran kontrol. Misalkan kita ingin membuat tabel perkalian 2, mari kita lihat bagaimana kita dapat melakukan menggunakan while loop dan for loop. Count sama dengan 1, while count lebih kecil sama dengan 10. Table sama dengan 2 dikali count. Count sama dengan count ditambah 1. Print table. Jika di run hasilnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sama dengan yang di PowerPoint. Perulangan dalam potongan kode ini akan berjalan sebanyak 10 kali. Di sini terdapat perulangan for. Perulangan for dalam contoh ini akan berjalan 10 kali karena sudah menetapkan rentang 10. Ketika nilai I sama dengan 10, pengulangan berhenti. Ketika menggunakan perulangan while, ketika kita menginginkan perulangan berdasarkan kondisi, kita menggunakan perulangan for ketika kita memiliki angka yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua perulangan ini sangat penting dalam bidang pemrosesan gambar. Pernyataan bersyarat digunakan untuk memberikan hasil biner berdasarkan kondisi yang Anda berikan. Pertama if, 2 if else, 3 if else. Di sini terdapat marks sama dengan 45 if marks lebih besar sama dengan 80. Print you got a grade. Elif marks lebih besar sama dengan 60 and marks lebih kecil 80. Print you got B grade, else print you got C grade. Di sini ketika di run muncul you got C grade karena di sini variabel marks-nya diberi nilai 45. Function. Fungsi digunakan saat kita ingin menyertakan kode kompleks di dalam satu pembungkus lalu menggunakan pembungkus itu beberapa kali tanpa menulis kode berulang-ulang. Mari kita lihat bagaimana menggunakan fungsi berdasarkan contoh. Fungsi ini mengambil A sebagai input dan menghasilkan tabel berisi nilai yang disimpan. Mari kita lihat bagaimana cara memanggil fungsi. Misalkan kita ingin memanggil menggunakan tabel perkalian 10. Jika di run maka hasilnya seperti ini. Dan jika kita menggunakan tabel perkalian 17, jika di run maka hasilnya seperti ini. Secret image. Secret image adalah modul yang digunakan untuk melakukan pemrosesan gambar.
Sebelum memulai, kita bisa melihat definisi modul. Modul itu adalah kumpulan file, kelas atau fungsi Python. Kita dapat menyimpan kode yang rumit dan panjang di dalam file yang berbeda. Pada bagian ini kita akan membahas operasi menggunakan scikit image dan Python. Yang pertama tuh bisa mengunggah gambar dan melihat gambar. Yang kedua mendapatkan resolusi gambar. Yang ketiga melihat nilai pixel. Yang keempat mengonversi ruang warna. Yang kelima menyimpan gambar. Yang keenam membuat gambar dasar. Yang ketujuh melakukan koreksi gamma. Yang kedelapan memutar, menggeser, dan menskalakan gambar. Yang terakhir menentukan kesamaan struktural. Uploading and viewing an image, mengunggah dan melihat gambar. Di sini kita bisa melihat bagaimana kita dapat mengimpor gambar ke Python, dan di sini kita bisa melihatnya. Kita memulai dengan mengimpor modul. Yang pertama, modul ini yang berisi algoritma pemrosesan gambar. Untuk mengunggah dan melihat gambar, kita menggunakan kelas dari modul image yang disebut I/O. Getting image resolution. Untuk mendapatkan resolusi gambar ya, kami menggunakan fungsi bawaan yang disebut shape. Saat gambar dibaca, semua nilai pixel disimpan dalam format array. Array ini disebut numpy array. Setelah membaca gambar dan mengubahnya menjadi array, menggunakan fungsi shape untuk melihat resolusi. Di dalam sini kita mempunyai sebuah foto ya. Di sini memiliki 3 saluran, 316, 473, dan 3. Ini karena dalam format warna RGB. Looking at pixel values, melihat nilai pixel. Setelah kita mengetahui resolusi gambar, kita mungkin ingin melihat setiap nilai pixel. Untuk melakukannya, kita menyimpan array numpy dalam satu baris. Dengan kata lain, kita menggunakan satu baris untuk menyimpan semua nilai pixel. Ketika di sini kita melihat baris import tanda pd, yang artinya kita mengganti nama modul yang diimport menjadi pd. Fungsi flatten digunakan untuk ubah 3 dimensi gambar RGB menjadi 1 dimensi. Kemudian kita menyimpan gambar tersebut dalam file Excel yang bernama pixel values xlsx. Langsung saja di sini kita buat programnya. Karena dalam file Excel memiliki batas jumlah baris dan kolom, dan ketika mencoba menggunakan source code yang ada dalam PowerPoint, dari gambarnya sangat besar, jadi tidak bisa menggunakan source code yang terdapat dalam PowerPoint. Jadi di sini saya sedikit mengubah source code-nya sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Tampilannya menjadi histogram nilai pixel. Kode ini dirancang untuk menganalisis nilai pixel dari gambar. Histogram yang dihasilkan menunjukkan seberapa sering setiap nilai pixel dari 0 hingga 255 muncul dalam gambar.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan converting color space, menyampaikan ruang warna. Ini adalah proses yang penting terutama karena berbagai model warna dapat memberikan informasi yang lebih berguna atau lebih sederhana untuk diterapkan pada tugas tertentu. Dalam pengolahan citra, beberapa model warna yang umum adalah RGB, Grayscale, HSV, YC, BCR, dan Lab. Untuk itu, kita harus menggunakan satu modul lagi yang disebut PyLab. Kita mengimpor semua kelas yang ada di dalam PyLab dengan menggunakan bintang. Kita menggunakan PyLab untuk melihat berbagai gambar di blok yang berbeda. Converting color space RGB to HRV and vice versa. Sini langsung saya masukkan source code-nya, dan jika di run maka hasilnya akan muncul tampilan seperti ini. Converting color space RGB to XYZ and vice versa, yang artinya RGB ke XYZ dan sebaliknya. Di sini terdapat perintah untuk mengimport library. Di sini perintah untuk membaca gambar. Di sini saya menggunakan kucing kita. Ini perintah untuk convert ke XYZ. Ini convert kembali ke RGB. Show both figure ini untuk menampilkan gambar. Kehadiran maka hasilnya akan muncul seperti ini. Gambarnya akan muncul langsung di sini. Converting color space RGB to lab and vice versa, yang artinya RGB to lab dan sebaliknya. Source code-nya di sini saya rubah sedikit-sedikit, tidak sama seperti pada di sini saya rubah sedikit-sedikit tidak sama seperti pada PPT karena di sini saya tambahkan import matplotlib. Jika tidak ditambahkan import matplotlib maka run-nya tidak akan berhasil. Di sini perintah untuk membaca gambar, convert to lab, convert back to RGB, show both figure ini untuk menampilkan gambar satu. Ini untuk menampilkan judul image in lab. Untuk ini figur kedua dengan judul image in RGB. TLT show ini untuk menampilkan kedua gambar. Hasilnya jika di run akan muncul seperti ini. Jadi di sini kita akan membahas converting color space atau menyampaikan ruang warna. Bisa kita lihat di sini codingannya ialah from schemage import IO, from schemage import color untuk mengeluarkan warna. Dan di sini ada perintah untuk image sama dengan IO, imread. Ini folder yang akan kita masukkan nanti. Nah, di sini ada perintah juga untuk convert ke UAV. Jadi image underscore UAV color.rgb dalam kurung image. Terus di sini ada perintah juga untuk convert back to RGB. Jadi ke warna semula adalah image underscore RGB color.uv dalam kurung image UV yang dipanggil image yang sudah diubah tadi. Ini ada perintah untuk mengeluarkan output dua-duanya, yaitu figur. Nama output pertama ada figur 0 yang keluarannya adalah image UV. Figur yang kedua tuh namanya figur 1, pengeluarannya adalah image RGB. Untuk implementasi dalam codingannya itu seperti ini ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan foto kelinci. Jadi kita run. Jadi di sini figur 0 yang dimana keluaran pertama berwarna merah, yaitu dari image UV.
Dan ini adalah foto kedua yang sudah dikonvert ke RGB atau warna semula dengan panggilan dari image UV tadi yang sudah dikonvert. Selanjutnya itu adalah proses menyimpan hasil pengolahan citra ke dalam file di penyimpanan lokal atau format tertentu. Ini penting ketika hasil pemrosesan citra perlu disimpan untuk digunakan pada masa mendatang. Creating basic drawings atau membuat gambar dasar. Di dalam sebuah gambar, kita mungkin ingin menggambar bentuk tertentu. Bentuk ini bisa sederhana seperti garis, kompleks seperti elipsoid. Baik, selanjutnya pada bagian 3.7 lines. Fungsi garis digunakan untuk menggambar garis sederhana pada sebuah gambar. Untuk codingnya itu kurang lebih seperti ini, tetapi nanti kode yang saya inputkan itu agak sedikit berbeda. Ini untuk codingnya, kita import numpy snp from sky image import io, draft. Lalu kita muat gambarnya, kita panggil file gambarnya. Ini kami pakai formatnya itu extensionnya adalah JPG. Setelah diambil, kita bikinkan dimensi gambarnya, lalu kita buatkan hasil koordinat garisnya dengan garis x, y. Untuk value-nya itu 0,0 1000,1000. Lalu kita batasi koordinat x dan y-nya agar tetap mendalam batas gambar. Yang pertama ini untuk membatasi x dalam rentang tinggi gambar dan y untuk dalam rentang lebar gambar. Lalu diperbaharui nilai piksel gambar di sepanjang garisnya dengan img dalam kurung x, y dengan value-nya 0. Ketika sudah selesai, baru kita tampilkan gambar yang sudah dimodifikasi. Lalu di sini kami berikan tambahan menggunakan plt.title untuk memberikan title-nya. Dengan title-nya itu gambar dengan lines. Lalu kami berikan io.show untuk menghilangkan tulisan-tulisan yang di atas kayak matlab point-nya gitu. Kalau sudah, tinggal kita jalankan perang. Artinya jadi kayak gini. Ini untuk gambarnya itu ada garisnya. Oh ya. Lalu selanjutnya itu 3.8 persegi panjang atau rectangle. Itu untuk menggambar persegi panjang kita menggunakan fungsi polygon. Karena kita tidak hanya dapat menggambar persegi panjang, tetapi jenis poligon apapun yang kita inginkan. Jadi di sini kita akan kasih koordinat x dan y-nya, lalu tentukan lebar dan tingginya. Kurang lebih outputnya akan sama seperti ini. Kami gunakannya yang ini untuk codingannya. Kita import numpy snp, lalu from sky image import io, draft. Tidak lupa kita muat dulu gambarnya, baca imread dulu, dapatkan dimensi gambarnya, lalu buatkan fungsi untuk menggambar rectangle-nya. Misalnya di sini kami gunakan div rectangle x1, y1, x2, y2 itu didefinisikan. Itu rr, cc sama dengan draw.polygon karena kami gunakannya ikuti di modul itu polygon. Lalu untuk koordinat hasilnya, nilai value-nya di sini ada 0,0, 100,100. Tidak lupa juga dibatasi koordinatnya agar tetap dalam batas gambar. Yang pertama RR itu untuk batas rentang tinggi gambar, lalu untuk CC-nya itu dalam rentang lebar gambar. Jika sudah, tinggal diperbaharui nilai piksel gambar di sepanjang rectangle-nya itu. Dengan nilainya itu 1, nilai pikselnya. Misalkannya 1. Jika sudah, tinggal ditampilkan gambar yang sudah dimodifikasi menggunakan IM show. Nanti tinggal run atau shift enter gitu, nanti munculnya seperti begini. Kayaknya yang PLT nya nggak bisa. Sedikit error, tidak terdefine untuk namanya. Nanti hasilnya seperti ini, kurang lebih sama kayak di modulnya. Dia dimulainya dari koordinat 0 sampai ke bawahnya gitu. Yang fungsi rectangle-nya.
Selanjutnya 3.9 itu circle atau lingkaran. Fungsi lingkaran digunakan untuk menggambar lingkaran. Dalam kode berikut, dua argumen pertama menunjukkan posisi lingkaran di dalam gambar, dan argumen terakhir itu menunjukkan radius. Kurang lebih kalau di modul kan seperti ini, cuman kami sempat jalankan dan itu agak error, jadi kami modifikasi bagian rectangle itu seperti ini nantinya. Jadi from SKImage, import IO, draw, lalu import NumPy, SNP, kita baca gambarnya, lalu define parameter untuk lingkarannya, itu center X, center Y, kasih radiusnya. Di sini kami berikan value-nya itu 100, untuk Y-nya 60, dan radiusnya itu 50. Kalau sudah, berikan koordinat untuk gambar lingkarannya. Di sini dimisalkannya RRCC-nya dengan draw.dix, di mana center X, center Y, radius, shape, sama dengan image, img.shape. Kalau sudah, tinggal kita gambar lingkarannya di dalam gambar itu. Lalu tinggal ditampilkan. Kita langsung jalankan shift enter, dan nanti muncul seperti ini. Nanti gambarnya ada di sini, disesuaikan dengan apa yang sudah diinput di dalam sini untuk radius. Lalu selanjutnya itu 3.1.1 itu Bezier curve. Di sini kalau kami lihat outputnya itu tidak sesuai dengan definisi Bezier curve. Dimana kalau Bezier curve itu harusnya kan bentuknya kurva yang arahnya itu seperti setengah lingkaran gitu. Jadi Bezier curve itu sendiri adalah untuk menggambar kurva Bezier. Di modulnya kami menggunakan fungsi Bezier curve, dan kami juga perlu menunjukkan posisi 3 atau lebih titik kontrol yang kemudian nantinya akan membentuk sebuah kurva. 6 argumen pertama dalam kode berikut mendefinisikan 3 titik. Argumen terakhir mendefinisikan tegangan yang ada di garis. Nah, tetapi pada praktiknya ketika kami menggunakan code yang ada di modul ini, itu terdapat error juga. Makanya kami akan lakukan modifikasi, sehingga nanti hasilnya betulan ada kurva di bawah sini. Dan ini tidak seperti yang seharusnya gitu untuk output yang di modul. Jadi untuk yang Bezier curve-nya itu nanti seperti ini. Kita import, lalu sama juga from SKImage, importnya tambahannya ada matplotlib point .pip log SPLT. Lalu kalau sudah, kita berikan fungsi untuk menghitung posisi titik pada kurva Bezier. Ini adalah salah satu contohnya yang kami gunakan seperti ini. Lalu tidak lupa kita baca gambarnya. Nah, untuk bikin Bezier ini, kita baca gambarnya itu setelah membuat fungsi untuk menghitungnya dulu. Dibuatkan dulu fungsi menghitung, baru kami panggil gambarnya. Setelah itu, kita berikan titik kontrol untuk kurva Beziernya. Dimana titik awalnya ini untuk PN0-nya kami berikan 50,400 XY kayak gitu. P1-nya 150,100 value-nya, P2-nya 450, P3-nya 500-400 untuk titik akhirnya. Setelah itu dibuatlah perhitungan titik-titik pada kurva Bezier menggunakan kode seperti berikut ini. Ini ada definisinya, kami sudah berikan komentar-komentar agar lebih gampang dibaca. Lalu kalau sudah, tinggal kita gambar kurva Beziernya pada gambar yang dipanggil. Jadi tinggal kita jalankan dan hasilnya akan membentuk sebuah kurva di bawah seperti ini. Jadi nanti dia akan ada garis kurvanya begini, kayak setengah lingkaran gitu. Ini baru namanya gambar dengan Bezier curve. Beda dengan yang sebelumnya tadi. Kalau di sini kan mengikuti modul dia tidak ada gambar kurvanya sama sekali. Oh ya, untuk penghasilan ini ternyata tadi tuh gambar dengan Bezier curve yang ada PLT-nya itu kami tadi tidak menyempatkan untuk import PLT yang di sini, matplotlib log SPLT-nya gitu. Karena kan masih error, jadi misalkan ini kita copy lalu ambil di sini, misalkan harusnya error yang ininya bisa hilang sih. Nah kayak gini, jadi errornya, nah ini gambar cycle-nya errornya hilang tadi sih, karena kami lupa panggil import matplotlib.py log SPLT-nya gitu. Setelah gambar Bezier curve, selanjutnya itu 3.1.2 dilakukan rotating, shifting, dan scaling image. Jadi diputar, digeser, dan diubah skala gambarnya. Di sini
terkadang kita misalkan ingin memutar gambar atau mengubah ukurannya. Nah, untuk melakukannya kita menggunakan kelas transform dalam modul SK Image. Transform ini memiliki dua fungsi, yaitu rotate dan resize. Kalau rotate itu mengambil derajat rotasi sebagai parameternya, sementara resize kita mengambil ukuran baru sebagai parameternya. Misalkan resize itu jadi ukurannya lebih kecil lagi gitu dari ukuran yang orisinalnya. Untuk codingnya juga sama, kami gunakan yang di modul itu tidak bekerja dengan baik, jadi kami lakukan modifikasi. Nah, untuk yang pertama ini, untuk yang rotasi ini ikuti modul masih bisa, itu hasilnya kayak gini, sama gambar setelah rotasi jadinya begini. Tapi kalau yang ini kami sedikit berikan modifikasi dengan form SK Image input IO, gunakan yang ininya transform, kita menggunakan modul SK Image transform, lalu import Merclone untuk PLT nya, lalu baca gambar. Setelah itu kita rotasi gambarnya, misalkannya adalah 45 derajat, jadi rotated underscore img sama dengan transform rotate dalam kurung img, angle sama dengan 45, resize sama dengan true. Nah, resize sama dengan true ini untuk menyesuaikan ukuran gambar, lalu ditampilkan hasilnya. Nah, kami di sini lakukan sedikit modifikasi di mana hasilnya ini ada dua. Yang pertama itu gambar asli dengan ukuran yang sesungguhnya, lalu yang kedua itu adalah gambar setelah rotasi. Nah, untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini gambar aslinya kayak gini, tapi setelah dirotasi jadi seperti yang sebelah kanan ini gambarnya. Itu. Lalu yang keduanya adalah melakukan yang namanya pergeseran atau shifting. Nah, di sini di modul itu tidak ada contoh output shiftingnya, dan holdingnya juga tidak ada, jadi sini kami bikin manual. Nah, seperti biasa panggil lagi from SK Image import, lalu ada tambahnya di sini adalah from scipy.md image import shift, jadi import sebagai shift. Lalu sama juga yang PLT nya di sini baca gambarnya dulu, lalu didefinisikan untuk pergeseran atau translation offsetnya. Di sini untuk nilai X-nya itu digeser sebanyak 50 pixel ke bawah dari sumbu vertikalnya, sementara yang nilai Y-nya itu digesernya 30 pixel ke kanan mengenai sumbu horizontal. Ketika sudah didefinisikan, lalu dibuatkan penerapannya untuk shiftingnya, jadi shifted underscore img sama dengan shifted dalam kurung img, shift sama dengan dalam kurung shift underscore x, shift underscore y, 0, modenya dibuat konstan, lalu di filenya itu nilainya sama dengan 0. Setelah begitu, lalu diberikan tampilan gambarnya. Di sini sama seperti yang sebelumnya, kami bikinkan tampilan gambar aslinya dan gambar setelah shiftingnya. Lalu untuk hasilnya akan menjadi seperti begini. Nah, di sebelah kiri gambar asli sama sebelah kanannya setelah di shifting. Nah, kami shiftingnya dari 50 di sini, terus ke kanannya itu di 30 pixel sesuai seperti yang di sini. Jadi X-nya kan yang di atas ini dia akan turun sebanyak 50 pixel. Lalu untuk Y-nya itu digeser ke kanan sebanyak 30 pixel. Dan di sini kurang lebih ke kanannya itu 30 pixel. Jadi kurang lebih sama juga. Dan dengan ini hasilnya itu berhasil. Lalu yang terakhir itu adalah melakukan scaling image atau resize skala gambar. Kita lakukan resize. Di sini seperti biasa from SK Image import IO transform modulnya, lalu diimport Matplotlib Matplotlibnya .pplot splt seperti biasa, lalu baca gambarnya, lalu dibuatkanlah sebuah ukuran yang baru. Misalnya kayak yang kami inginkan adalah 200 x 300 pixel itu di bawah gambar yang aslinya. Kalau gambar aslinya kan ini sekitar 320 sampai 450 sampai 500 pixel kurang lebih. Nah, kalau sudah di resize begini, tinggal diterapkan resizingnya dengan cara resize underscore img sama dengan transform resize dalam kurung img, dalam kurung lagi new underscore height, new underscore width.
antara tinggi dan lebarnya, koma, anti-aliasing sama dengan true. Lalu kalau sudah ditampilkan gambarnya, dan seperti biasa kami tampilkan gambar asli dan hasil resizingnya. Jadi kalau hasilnya akan menjadi seperti ini. Sebelah kiri gambar asli dan sebelah kanan gambar setelah resizing. Kalau diperhatikan secara sekilas mungkin tidak ada perubahan. Nah, misalkan di sini kita tidak dikasih kurva ininya, itu pasti akan tidak kelihatan, tapi kan ada kurva yang hasil di sininya, jadinya bisa kelihatan ukurannya. Ini kan 300-an ke sininya mungkin 100 lebih. Terus di sini kan kami resize dari 300 kali 200, di mana X-nya ini 200, lalu Y-nya secara horizontal itu ukurannya 300. Dan kalau diperhatikan lebih seksama, gambar yang di resizing itu akan menjadi lebih blur atau lebih tidak jelas gitu, lebih noise gitu, beda dengan gambar aslinya yang lebih kelihatan jelas. Jadi seperti itu. Dan sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok 3 mengenai chapter 3. Apabila ada salah kata, kami ucapkan permohonan maaf dan terima kasih sudah menyaksikan dengan seksama hingga akhir.